Kalau kita membaca karakter candle yang terakhir ini mengindikasikan tekanan seller, ya, tekanan seller, sehingga ketika naik dia tidak mampu lagi. Apakah ini akan kuat turun? Belum. Yang pertama, ini tidak ada penguat, tidak ada konfirmator, baru kecil saja. Di area konsolidasi tidak ada yang bisa memperkuat posisi sell, semuanya datar. Ya, terkecuali setelah ini ada candle hijau panjang, candle merah sorry. Kalau ada candle merah panjang, baru kita fokus ke sell. Siang Pak Hermansyah, bisa dengar suara saya Pak? Ini Pak, ini Pak. Oke, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang Pak Hermansyah. Ya, sudah Oh, suara emang. ada kesulitan di sana? Tadi ngomong dari sore. Oh. Ada gangguan? Masih belum siap di sana Pak? Sudah, mungkin sudah siap di sana? Masih ada gangguan? Sudah bisa mendengar suara saya dengan baik Pak? Selamat siang Pak Hermansyah. Ya, bisa dengar suara saya Pak? Baik, kita akan langsung mulai di materi pada siang hari ini. Nanti kalau ada kendala bisa di chat saya, bisa di WA saya juga. Kalau misalkan ada kendala, biar nanti ada feedback, ada umpan balik. Saya tidak fokus hanya di materi, tapi ternyata tidak ada koneksi, nanti akan susah di sana. Baik, langsung masuk di materi. Kita kemarin sudah sedikit banyak membahas terkait dengan risk management, money management, bahkan teknikal kita singgung sebentar. Pagi ini, siang ini kita akan membahas terkait dengan teknikal. Kita akan bahas terkait dengan teknikal, di mana teknikal ini nanti ada analisis candle, ada di sana nanti fundamental. Nah, fundamental nanti sambil jalan kita mengikuti kondisi newsnya, kemudian yang paling pokok adalah nanti belajar banyak terkait dengan teknikalnya, terkait dengan candlesticknya. Kenapa kita banyak belajar candlestick? Karena metode yang kita gunakan adalah price action. Price action ini salah satu teknik analisa membaca pergerakan yang mengandalkan pada harga. Jadi teknik analisa yang murni mengandalkan pada harga, di mana harga ini ada harga masa lalu, ada harga sekarang. Kita bisa membaca pergerakan hari ini atau ke depan tentu dengan basic berdasarkan histori atau harga masa lalu. Dari dua ini kita nanti bisa menemukan peluang, kita bisa membaca probabilitas, arah kemungkinannya kemana, kita nanti bisa membaca di sana. Yang terpenting bukan yang paling valid, tetapi mendekati tingkat yang lebih tinggi, ya, tingkat profitnya lebih besar daripada ruginya atau dari resikonya. Yang pertama di teknikalnya nanti kita akan membahas satu terkait dengan tren atau arah kecenderungan. Tren atau arah kecenderungan. Jadi tren yang kita maksud tentu tren yang sesuai dan terdekat dari running. Tren yang terdekat dari runningnya. Apalagi kita menggunakan tipe trading jangka pendek, tipe trading yang harian atau day trading. Day trading ini tidak boleh kita menyimpan transaksi yang sampai lama, bermalam-malam bahkan. Nah, di kita biasakan satu hari selesai, satu hari clear. Usahakan sebelum kita menutup chart kita, sebelum kita istirahat untuk dilanjutkan besoknya, pastikan harus sudah clear semuanya, tidak boleh ada transaksi. Bagaimana caranya?
maka harus bisa memperkirakan sendiri. Kalau kita close-nya jam 12, pastikan jauh-jauhnya sebelumnya itu harus selesai. Selesai ini bisa dengan nanti recovery, bisa dengan cut loss manual atau di cut loss rugi. Ya, resikonya begitu. Kalau kita sudah lakukan recovery, kita sudah clear semuanya, tentu tidak akan ada beban pikiran ketika istirahat. Besok nanti melihat besok lagi. Kemudian bagaimana cara membaca arah pergerakan ini? Membaca arah trennya. Oke, kita kembali lagi ke tren atau arah tadi, arah pergerakan, arah kecenderungan, atau biasa saya sampaikan adalah struktur candlenya. Caranya mengenali gampang, bisa dengan visual atau kita lihat secara kasat mata. Yang kedua dengan membuat garis tren atau trend line. Ya, contoh untuk membaca pergerakan ini adalah dengan melihat, pertama dengan melihat visual. Nah, visualnya seperti ini. Kalau kita melihat, ini adalah arahnya ke atas. Secara kasat mata kita melihat dari merah kemudian naik hijau, hijau lagi, kemudian datar, kemudian hijau lagi. Ya, dari kasat mata kita bisa lihat arah kecenderungannya ke atas. Yang kedua bisa dengan garis trend line atau garis trend. Kita tarik dari ujung bodi ke bawah, dari bawah ke atas. Ya. Yang banyak menyentuh di situ yang menjadi fokus kita, yang menjadi ukuran kita. Ya, tidak harus kita tarik begini, tidak harus tarik di ujung bodi, di ujung ekor. Yang terpenting mewakili. Yang mana banyak disentuh itu menjadi perwakilannya. Ya, di sini menyentuh, kemudian di sini menyentuh, di sini menyentuh, banyak ekor yang disentuh di sana, banyak bodi yang disentuh. Atau kita juga bisa geser sedikit begini, boleh-boleh saja. Intinya hanya membantu arah kecenderungan, arahnya agak menjorok ke atas atau lebih condong ke atas. Maka ini adalah bagian dari tren, bagian dari tren atau bagian dari arah kecenderungan. Sehingga kalau kita lihat arah kecenderungan, kemudian kita perhatikan bagaimana perlawanan dari candle yang berlawanan, candle yang warna merah ya. Sejauh mana perlawanannya? Kalau perlawanannya tidak terlalu banyak, maka fokus kita adalah buy. Ini di jam berapapun tidak masalah, kita mau jam pagi, mau siang. Yang terpenting kita lihat arahnya kemana, yang terdekat dari runningnya, arahnya kemana. Kemudian berikutnya, yang nomor 2, ketika kita sudah melihat arah, yang berikutnya adalah perhatikan level psikologinya. Atau gampangnya adalah ini support dan resisten ya. Support resisten ini cara mencari support resisten dengan level psikologi. Level psikologi itu ketika naik dia ditolak, ketika turun dia ditolak, beginilah ujung. Atau bahasanya adalah lekukan yang ada di sana atau membentuk sudut yang ada di sana. Ketika naik dia turun, ketika turun dia naik. Maka ini menjadi level psikologinya. Ya, level psikologi ya. PS psikologi. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup gampang, kita lihat di sebelah kirinya yang dekat dulu. Misalnya sekarang misalkan ini yang kita lihat, kita amati adalah marketnya naik. Ya, anggap saja misalnya yang terlihat hanya candle hijau ini dulu, ya, tidak sampai ke kanan. Di candle selanjutnya kita belum tahu. Kemudian perhatikan awal arah kecenderungan ketika turun, kemudian dia mulai naik. Nah, ketika dia turun, maka fokus kita adalah level psikologi yang bawah, di mana di situ ada penolakan, ya, di sini ada penolakan, cari yang banyak penolakan. Lebih baik, lebih bagus, dan tentu lebih valid lagi kalau banyak menyentuh ujungnya. Nah, ini disentuh, 2 ini disentuh, kemudian yang ini juga disentuh. Terakhir di sini disentuh juga, ya, bahkan di sini juga disentuh lagi. Ini adalah level psikologi yang bawah, ya, bisa berfungsi sebagai supportnya yang terdekat. Kemudian kita bisa baca di level psikologi dia mulai berkurang. Volumenya perhatikan merah besar,
menjadi kecil. Di bawah ada penolakan, ke atas ada ekor, berarti ada penolakan buy. Volumenya makin mengecil, yang berarti kemampuan seller sudah berkurang. Kemudian ada penolakan di atas, mengindikasikan buyer sudah mulai menekan. Dan ini proses berada di level psikologinya. Maka dari tiga alasan tadi bisa minimal meraba, minimal memperkirakan bahwa seller akan berakhir sampai di situ dan akan ditolak oleh buyer lagi. Kemudian selanjutnya perhatikan pergerakan warna merah, warna hijau ini. Sebelum naik ini turun dulu. Nah, seller artinya masih punya sisa kekuatan dari yang tadi turun ini, meskipun mulai berkurang kekuatannya. Kalau ini volumenya makin kecil, berarti kekuatannya makin berkurang. Ekornya mencoba turun tapi tidak mampu lagi, sudah selesai sudah. Maka ketika naik ini sudah mulai kuat. Dari sini ini tebal ini kita sudah bisa perkirakan buyer akan menekan lebih kuat lagi. Nah, sudah ketika mulai naik, maka level psikologi berikutnya ketika naik berarti level di atas. Yang banyak disentuh mana? Perhatikan yang banyak disentuh aja. Maka itu menjadi level psikologi yang di atas, yang terdekat, karena kita melihat di sini mulai kuat. Kalau sudah mulai kuat, yakin bakal naik, apalagi breakout. Dari hijau ini sebenarnya sudah mengindikasikan buyer itu masih kuat, tetapi karena berdekatan dengan level psikologi, maka tentu kita menunggu, biarkan dia turun dulu sekuatnya, biarkan turun sekuatnya. Kalau tidak mampu jadi warna hijau tebal, kita bisa manfaatkan buy meskipun belum selesai. Kalau kita dasarnya adalah koreksi, kita bisa ambil posisi tebal warna hijau dengan awalnya turun tidak mampu. Tetapi kalau dasarnya adalah level psikologi dan ini breakout, maka alasannya adalah breakout. Kita masuknya di candle selanjutnya di sana. Ya, masuk kita di candle ini. Ya, dengan dasar adalah breakoutnya. Kemudian kalau dia naik, artinya karena breakout berarti kita masuk di level psikologi berikutnya. Di mana? Kenapa tidak di sini? Terlalu dekat. Kita ukur jaraknya. Ya, sekitar 170-an ya. Kalau 170, karena ini berada di ujung di sini, maka tidak bisa. Ini kita tarik yang atasnya lagi. Ya, kenapa tidak di ujung sana? Boleh saja. Kita cari yang banyak disentuh, semuanya menyentuh. Ini kan semuanya menyentuh. Dan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih pas ketika semuanya disentuh. Kita geser. Nah, ketika tidak mampu untuk naik ke breakout, dia akan konsolidasi atau turun bahkan. Nah, ini ketika sudah mulai ditolak, ketika sudah mulai naik, ya, ketika sudah mulai naik, maka fokus kita adalah buy. Trigger kita bisa dengan ketika turun, kemudian terbentuk volume tebal, atau kita tunggu breakout. Kalau tidak breakout bagaimana? Kita tunggu dia turun dulu. Ya, karena ini memang trennya naik. Meskipun ada doji di atas, ini mengindikasikan dia akan turun. Ya, harus betul-betul kita jeli. Ketika di atas, di ujung level psikologi ada bintang di sana, ini bisa menjadi pertanda dia akan turun. Nah, turunnya itu bukan berarti turun terus panjang. Artinya ada peluang yang bisa kita manfaatkan untuk entry sell di sana. Ya, kita kalau terbiasa bergerak dengan cepat, tidak perlu syarat itu harus diuji sana sini, maka kita pun bisa bergerak dengan cepat di sini, manfaatkan posisi sell dengan dasar ada bintang, kemudian level psikologi. Tentu kita bukan menunggu ini sampai panjang di bawah. Begitu entry, profit, close, selesai. Kita tunggu nanti karakter itu terbentuk seperti apa. Kalau ini turun lagi, kemudian tidak mampu lagi turun lagi, kemudian mulai naik lagi tebal, kita bisa manfaatkan lagi di sana. Kita entry buy di sana. Ini langkah ini, cara ini harus diuji di akun demo dulu. Kenapa di akun demo? Karena di akun demo nanti ada banyak catatan yang bisa kita gali. Kemudian tidak ada rasa was-was untuk mencoba. Tapi kalau kita tiba-tiba langsung menggunakan real account dengan keyakinan seperti ini, oh ini ada bintang kemudian sell. Dia tidak tahu exitnya di mana, keluarnya di mana. Sehingga ketika sudah profit dibiarkan naik lagi, jadi kacau lagi pikiran. Maka belajar untuk
bergerak dengan cepat, mengambil keputusan dengan cepat, melakukan recovery dengan cepat. Ketika breakout, ini potensi masih akan naik. Nah, naik itu bukan berarti, sekali lagi, potensi naik bukan berarti naik terus-terusan. Ada peluang ketika kita entry. Coba perhatikan, ketika kita entry di sini, peluang naik karena ini breakout, kita bisa ambil posisi buy di sini. Kita pun bisa ambil posisi buy di sana. Nah, ini kalau kita masuk dengan cepat misalnya tanpa menunggu lama, dari pergerakan kecil ini pun kita bisa dapat ya 170-an. Ini kalau kena spread kita masih dapat 100 pip lebih. Sehingga tidak perlu kita menunggu entry kemudian profitnya sampai tinggi. Ini namanya muluk-muluk. Jadi kita tidak mau bersyukur, tidak mau atau menolak rezeki. Begitu profit selesai close. Nah, ternyata habis kita close dia turun. Itu urusan lain. Pasarnya mau naik mau turun bodo amat. Yang terpenting ada peluang di situ, kita bisa manfaatkan, profit selesai. Nanti kita baca lagi. Nah, kemudian kalau merah begini bagaimana? Apakah ini akan turun? Ketika sudah mulai merah, maka perhatikan, adakah di sebelah kiri di sana yang menjadi benturan? Kita kasih warna yang lain biar nanti kelihatan. Nah, kita kasih warna yang ungu ya. Ya, kita coba lihat. Nah, ternyata di sebelah kiri masih cukup jauh dari level psikologinya karena masih di atasnya. Maka kita bisa manfaatkan, kita tetap hati-hati kalau di situ tidak ada level psikologi. Meskipun berubah warna menjadi merah, tidak masalah. Kita tunggu dulu kalau ini mau turun merah, kemudian konfirmasi merah baru kita sell. Tetapi kalau merah tidak ada konfirmasinya, bahkan dimakan habis lagi, ya ini merahnya dimakan habis lagi oleh hijau, ya maka ini akan selesai. Jadi ini dianggap sudah selesai ya. Jadi dianggap sudah selesai. Kenapa? Karena ini merah ini sudah dimakan lagi oleh hijau, sudah dihabisi lagi. Maka fokus kita ke buy lagi. Fokus ke buy lagi sampai ada petunjuk market itu berbalik. Sampai di mana? Di level psikologi di atasnya lagi. Dan seterusnya. Ini adalah level psikologi. Berikutnya yang ketiga adalah karakter candle yang terakhir. Karakter candle yang terakhir sebelum running itu ada karakter candle. Ya, contoh misalkan, nah kita baca hari ini sekarang biar nanti bisa kita buktikan ya. Nah, kalau kita baca, kita lihat yang tadi, yang sebelum ini candlenya begini. Artinya apa? Artinya di level psikologi yang terdekat, yang banyak disentuh di sini, ini mencoba naik tapi belum mampu ya. Kalau kita lihat ini seperti ini, naik turunnya begini, sehingga masih seimbang. Ini adalah fase konsolidasi, maka kita belum bisa menentukan kuat dan tidaknya. Kalau kita membaca karakter candle yang terakhir ini mengindikasikan tekanan seller, ya, tekanan seller, sehingga ketika naik dia tidak mampu lagi. Apakah ini akan kuat turun? Belum. Yang pertama, ini tidak ada penguat, tidak ada konfirmator, baru kecil saja. Di area konsolidasi tidak ada yang bisa memperkuat posisi sell, semuanya datar. Ya, terkecuali setelah ini ada candle hijau panjang, candle merah sorry. Kalau ada candle merah panjang, baru kita fokus ke sell, karena sudah breakout di sini. Sementara masih berada di ring 1753 ini sampai dengan di sini. Ya, sementara di ring ini, maka ini adalah fase-fase yang cukup berbahaya dan sangat tidak rekomendasi untuk masuk di posisi-posisi seperti ini. Kalau kita baca yang terakhir tadi, meskipun penolakan sell, tapi masih berada di posisi yang sideways. Kita belum bisa membaca pergerakan lebih lanjut lagi. Berikutnya yang keempat, jadi perhatikan, yang pertama adalah struktur candle, kemudian ada level psikologi, support resistennya, ada karakter terakhir, kemudian yang keempat adalah retracement atau area koreksinya di mana.
Nah, area koreksi ini biasa saya menggunakan retracement. Saya jelaskan dulu. Retracement ini dia melawan. Ketika arahnya besar, dia coba melawan. Nah, melawannya itu kisarannya di 50%. Market yang dominan. Kalau kita melihat di Fibonacci biasanya ditambah 61,8% yang dominan. Sehingga separuhnya di sini, 61-nya nanti di sini. Inilah wilayah koreksi atau retracement. Sehingga kalau nanti dia bergerak begini atau sebelumnya kemudian kembali naik lagi, maka potensinya dia akan naik. Kalau dia sudah breakout lagi di sini, dia makin kuat naiknya. Kalau dia naik kemudian ya tidak sampai di atas, hanya sampai di sini kemudian turun lagi, breakout di sini, bahkan breakout di sini, maka ini akan jauh lebih kuat turun. Maka yang menjadi pertanda, yang menjadi perhatian kita adalah di mana area koreksinya, kemudian level psikologinya, itu akan ketemu nanti. Jadi kalau marketnya bergerak, naik, kemudian dia turun, sejauh mana turunnya. Ya, jangan ketika kita entry buy, ketika turun bingung, sehingga ada buy, ada sell, 0,5, 0,5. Ini ngunci namanya. Ini namanya tidak tahu apa-apa, bingung. Begitu di atas dia naik buy, begitu turun kita kunci dengan sell. Ya, nanti dua-duanya pasti rugi nih. Padahal sudah kita kasih penjelasan bahwa untuk menguji apakah dia kuat harus diuji di area retracement dulu. Apakah dia kuat tembus atau tidak? Karena kalau tidak kuat tembus, dia kembali naik jauh lebih kuat. Bukan sebentar-bentar di cut loss, sebentar-bentar di stop loss. Ini pun kalau turun harus diuji lagi, apakah kuat atau tidak ini di area berikutnya. Biasanya tadi di angka 50%, 61,8. Kemudian berikutnya perhatikan level low-nya. Tadi ada level psikologi, ada level low. Kalau dia turun, level perhatikan low-nya. Dia turun, ada di sini ada low. Kalau low-nya dia dilewati lagi, dia tambah turun dengan kuat. Kalau dia tidak dilewati, mantul, maka berpotensi akan mantul lagi, naik lagi. Oke, saya coba untuk perlihatkan bagaimana membaca pergerakan demi pergerakan.